Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat panitia, ini namanya majelis apa lagi? Majelis taklim Hidayatul Ihsan Badiah beserta kawan-kawan yang saya hormati, saya banggakan, pahlawan devisa dari Indonesia. Salam takbir dan hormat saya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan semua diberikan nikmat sehat, umur panjang barokah, rezeki ingkang kathah berkah. Berkah dari panjenengan semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang mana pada kesempatan siang hari saya bisa berwajah, bisa bertemu berkumpul dengan panjenengan semua adalah takdir baik bagi saya bertemu dengan para pahlawan. Kita berdoa mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada kesempatan hari ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan salihah yang kita cita-citakan, senantiasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalinya sholat beserta salam Allah senantiasa kita sanjungkan. Lebih baik juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya Nabi dan satu-satunya Rasul yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selanjutnya saya Rijalatul Aliyah, dan disebutkan bahwasanya saat ini 2024 sampai dengan 2029 saya diamanai oleh rakyat menjadi ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur. Ada yang dari Lampung Timur, Masya Allah. Ya, berarti Ibu dari Lampung Timur. Dari mana Ibu? Dari Jakarta. Saya suka dengar. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dari mana? Dari Labuan Ratu, diterbang dari kecamatannya Jeje. Jepara, Labuan Ratu, Sukadana. Oh, Masya Allah, nanti kita akan berbincang setelah selesai acara ini. Luar biasa sekali. Pertama kali saya ke Hong Kong, ini bertemu dengan Najian dan kawan-kawan, melihat begitu luar biasanya Hong Kong menempatkan para kawan-kawan PMI, memberikan kesempatan untuk bisa bermajelis. Ini artinya saya diskusi dengan kawan-kawan, ini sangat luar biasa. Kita buka bahwasanya hampir 150.000 PMI yang ada di Hong Kong hari ini, di antara 150.000 orang, dengan semua yang diberikan takdir baik oleh Allah, bisa bermajelis, bisa berkumpul, ini sangat luar biasa. Kalau saya katakan penjenengan ini adalah perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah, karena diberikan nikmat sempat. Ada kemampuan tapi tidak ada kesempatan, pasti tidak akan sampai di majelis ini. Ada kesempatan tapi tidak ada kemauan, juga tidak mungkin bisa duduk bareng dengan kawan-kawan. Betul apa betul? Katakan
Kanjeng Nabi, man salakallahu thariqa bil ilmi sahalallahu thariqa ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ilmu, sahalallahu thariqa ilal jannah, Allah akan memudahkan langkah kaki menuju surganya Allah. Saya merindukan sahabat dia dari jalan dari Makkah menuju ini, Masya Allah sekali, Masya Allah sangat mau ketemu dengan para pahlawan. Ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, adik-adikku semuanya, sebelum saya memang waktunya tidak lama, tapi saya akan menguraikan semua di hati saya karena saking bahagianya ketemu dengan panjenengan semua. Saya tanya, hari ini panjenengan bahagia atau enggak? Ada yang tidak bahagia? Ada yang hatinya masih sedih? Jujur, ada yang hatinya sedih? Ada yang hari ini mungkin ingat keluarga yang ada di rumah? Sudah telepon keluarga yang ada di rumah? Anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saya tadi bicara dengan Mbak Zainab. Walaupun hari ini didaulat menjadi ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, saya adalah basicnya guru Mbak Zainab. Saya guru TK. Saya yang kemana-mana. Jadi didaulat juga jadi fasilitator parenting yang memberikan sekolah-sekolah kepada orang tua. Hari ini kita hidup di zaman gadget yang sangat luar biasa. Perempuan adalah jantung daripada kebahagiaan. Kalau perempuan nggak bahagia, seluruh seisi rumah itu akan suram. Makanya, jadi perempuan itu harus dituntut bisa double apa ya? Double kerja. Iya, keluar mengerjakan kewajiban. Ada yang bergerak di bidang sosial, tapi rumah harus selesai. Dituntut suami harus clear, dituntut anak-anak harus bahagia. Betul apa enggak? Tapi seringkali kita tidak bisa kontrol emosi kita. Seringkali perempuan itu marah-marah. Seringkali setidaknya yang menjadi luapan emosi adalah seisi keluarga. Kan begitu? Makanya saya tadi selalu bilang siapapun, gak bahagia gak hari ini? Atau pura-pura bahagia? Iya, perempuan ini kan mudah menyembunyikan. Saya bahagia kok, tapi tiba-tiba iya, pengen dilihat bahagia, tapi hatinya tidak bahagia. Itu saya yakin dengan gerakan dari Indonesia ke Hong Kong, semuanya punya niat yang mulia, pengen membahagiakan keluarga, pengen membahagiakan anak-anak terutama. Ada yang pengen membahagiakan orang tua, karena saya nggak pengen orang tua menderita. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dari Indonesia ke Hong Kong ini lari dari kenyataan. Tujuannya mencari bahagia di Hong Kong, karena prosesnya lari dari kenyataan, akhirnya di sini tidak menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ada di mana-mana. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, sahabat-sahabat. Dimulai dari kapan? Sejak kita bangun tidur. Mulai bangun tidur, kita cari energi positif. Ya Allah, saya bahagia hari ini. Saya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Saya akan bertemu dengan orang-orang yang bikin hati saya bahagia. Ya Allah, saya ridho atas kasih yang Panjenengan berikan kepada saya. Saya punya bahagia yang baik, kebahagiaan keluarga saya, jangan Allah. Mulai dari ibadah kita, mulai dari bangun tidur. Insya Allah, ketika energi positif ini dengan tarik, kemudian tersenyum. Saat berdoa, jangan senyum. Ya Allah, alhamdulillah, badanku sehat, masih diberikan kesempatan bernafas. Tangan saya masih bisa digerakkan, kaki saya masih bisa digerakkan. Semua normal seperti sedia kala. Kemudian bicara kaki, terima kasih.
tangan terima kasih, mata terima kasih, hidung terima kasih, lisan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada seluruh tubuh yang bisa menopang sehingga cita-cita panjenengan semua bisa tercapai. Kita tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Setiap hari tatkala mau tidur di usul suaminya, ucapkan terima kasih kaki karena panjenengan, karena kaki sehat, saya bisa bekerja sesuai dengan perintah majikan saya. Karena tangan sehat, saya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan yang menjadi kewajiban saya. Dilus-elus. Kita pernah mengucapkan terima kasih kepada kaki. Kita mulai dari kita nggak boleh zalim. Kita nggak boleh zalim karena kita mau bahagia. Oke, kita mulai sebentar nanti saya akan ini supaya tidak terlena, duduk dalam posisi yang sempurna. Coba ya, posisi yang sempurna. Ya, kita akan memuliakan semua organ tubuh yang ada di diri kita, baik itu jantung, liver, hati, dan semua yang ada dalam tubuh kita. Namun sebelum itu, saya yakin yang hadir di sini semua kepingin semua keluarga bahagia, betul ya? Kepingin putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah, betul apa enggak? Saya pesan kepada panjenengan, kalau kepingin putra putrinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang harus dilakukan oleh orang tua. Pertama, haram hukumnya bagi seorang ibu mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Haram, bukan tidak boleh. Karena apa? Al-kalamu nisfu du'a. Ucapan adalah bagian daripada doa. Doa seorang ibu buat putra putrinya, ingat sari Gusti Allah, tidak ada hijab, nggak enak ling-lingin walaupun setipis kulit air. Jadi apapun yang kita ucapkan untuk putra putri kita langsung didengarkan oleh Allah. Kalau kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu setiap harinya, ada nggak kalimat negatif? Bocah nakal ya, ada. Kamu kok bandel banget? Ada. Namanya nakal dan bandel apa enggak? Saudaranya apa? Saudaranya nakal dan bandel. Gablok apa lagi? Goblok apa lagi? Ada yang penampilan kurang ajar apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Coba diingat-ingat kalimat negatif. Tolong. Apa lagi? Adik-adik gak pintar. Pernah seperti itu? Terus apa lagi? Apa? Angel mendiomoni. Jadi tahu tidak, coba bayangkan. Tatkala wiritan kita setiap hari untuk putra putri itu selalu terucap, sementara ucapan kita jadi doa. Tatkala putra putri kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan setiap hari, nakal, bandel, bodoh, tolol, gak kena diatur, kurang ajar dan lain sebagainya, siapa yang akan disalahkan? Siapa? Orang tua. Saya paling pilih tidak menemukan orang tua tatkala anak-anaknya itu nakal, bandel dan 10 tadi. Saya itu diomong temannya bandel 10 atau masih banyak lagi. Tidak ada orang tua yang ngomong ini karena salah saya bunda, karena salah saya anak saya susah diatur, anak saya seperti ini karena salah saya. Tidak. Yang jadi kebaikan selalu dulu anak saya baik bunda, tapi sekarang semenjak berteman dengan anak tetangga saya itu sama saya sekarang kok jadi seperti ini, betul apa betul? Iya, jadi dijaga. Semua perkataan yang keluar dari lisan kita harus kalimat positif.
Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Prasangka itu biasanya terucap dari, kemudian terucap oleh lisan. Setiap hari doakan anak saya baik. Coba, jangan duduk di majelis ilmu, semua malaikat menyertai. Jangan ada prasangka yang negatif. Kalau ingin anak langsung, ya Allah, anak saya soleh, saya baik, anak saya pasti jadi orang soleh, anak saya pasti jadi orang sukses. Dan kita kan niatnya, gak boleh ada prasangka aku sudah baik itu dengan teman maupun dengan majikan maupun dengan orang yang di rumah. Jangan ada sedih, jangan ada sedih. Kalaupun ada sedih, tarik nafas. Allah, saya ridho atas takdir ini, ya Allah. Saya ridho. Satu, kalau pengen putra-putrinya jadi orang baik, jangan pernah berprasangka, suuzon, berkata negatif untuk mereka. Dijaga. Karena semua yang terucap bakal dijabah. Kedua, pengen putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan salihah, istiqomah mendoakan mereka. Karena gizi, nutrisi terbaik orang tua kepada anaknya adalah Fatihah. Pertanyaannya, berapa kali kita mendoakan anak-anaknya dalam sehari semalam? Berapa? Jawab jujur. Berapa kali kita mendoakan putra-putri dalam setiap harinya? Pasti setiap habis. Salatnya sehari semalam berapa kali? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang enggak sama sekali. Betul? Betul. Kecuali pada saat uzur. Kalau uzur juga berdoa. Ibu mendoakan anak kalau hanya habis sholat pasti banyak lalainya. Jadi mendoakan anak yang tepat pada saat apa? Hati dan pikiran kita teringat akan mereka. Jangan lengah, tiba-tiba teringat dengan putra yang nomor 1, atau sekarang mungkin masih kecil. Masa-masa golden age yang seharusnya jenengan perlu, tapi jenengan ada di sini. Bunda, jangan khawatir, serahkan semua kepada Gusti Allah. Setiap hari saat hati dan pikiran teringat akan mereka, kirim mereka Fatihah. Yakinkan dalam hati, anak saya akan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Anak saya akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses. Saya jadi ikut melo. Iya. Ya, karena anak saya juga masih kecil, saya berpikir 5 hari saya tinggal. Itu perasaannya luar biasa. Apalagi para pejuang yang hari ini masih meninggalkan anak-anak kecil. Bunda, kalau jenengan berdoa dalam majelis ilmu, setiap hari akan nyampe doa-doa jenengan. Dengan satu catatan, hindari prasangka dan perkataan yang tidak baik untuk mereka. Insyaallah. Baik dan buruk semua ucapan, keduanya kan dapat balasan. Ucapan baik dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa Assalamualaikum dapat anugerah. Alhamdulillah. Kita hilang bila bersalah, kena musibah. Bila bersalah, astagfirullah. Berkata baik setulus hati, memudahkan datangnya. Awalkanlah setiap hari, semoga berdiri sudah diajarkan.
Jadi dengan siapapun, cuma dengan anak-anak, dengan kawan-kawan sejawat, ucapkan pernyataan yang baik. Tadi trik yang kedua, ya, istiqomah mendoakan anak yang itu pada saat hati dan pikiran teringat akan mereka. Yang ketiga, berikan mereka makanan dari rezeki yang halal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kami atas nama kawan-kawan dari Indonesia yang hari ini diamanai oleh masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Sebenarnya saya datang ke sini ber-32 orang. Ada kawan-kawan dari DPR RI, ada kawan-kawan dari DPRD provinsi dan kabupaten. Tapi ada yang sudah pulang tanggal 3 kemarin karena tugas. Kemudian hari ini kami berdelapan. Nah, insya Allah komitmen daripada para pemimpin-pemimpin perempuan. Dan saya habarkan untuk Lampung Timur, hari ini kita juga punya bupati perempuan. Ya, insya Allah kebijakannya nanti juga akan pro dengan perempuan. Amin, Allahumma amin. Sudah sangat luar biasa hari ini Indonesia kebijakan para pemangku ini, terutama kepada kawan-kawan PNI, pesan saya satu, luruskan niat. Yang kedua, oke terus betah berselamanya. Indonesia perlu perempuan-perempuan tangguh kayak panjenengan. Udah dari Hongkong gak belum balik, Indonesia kehilangan. Indonesia gak ada. Oke, terus langkah. Semuanya pada langkah, apa lagi? Gajinya kecil. Oke, terus biaya sekolah, siapa bilang biaya sekolah mahal? Buta-buta sombongan apa lagi? Ini suara ini harus saya bawa. Jangan kalau saya harus tak tambahin penuh dengan persoalan-persoalan. Harus saya bawa supaya kebijakan yang ada di Indonesia bisa mengurai keluhan-keluhan panjenengan. Dengan satu catatan, ayo. Ini masih belon, harus balik. Jadi kan perempuan yang tidak punya ekonomi tinggi kan susah balikan. Oke. Batasan umur. Maunya berapa? Jangan batasan selama badan masih sehat. Kita bisa bekerja. Persoalan-persoalan yang ada ini betul sekali. Kami juga sangat memahami peran panjenengan. Ini nanti bagaimana? Ini dengan catatan jangan ada niatan selamanya jongkok ya. Jangan selamanya mau hidup jongkok. Ya, nggak ada ya Bu. Pokoknya pengen pulang ya. Pengen pulang bagaimana saat pulang nanti semua tertata. Ya. Karena di sini terpaksa untuk menyekolahkan anak di sini duta sama buku. Satu buku, yang kedua duta. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tapi harus ada batasan. Bagaimana kawan-kawan nanti? Dan ini saya tadi sempat ngobrol dengan Mbak Zainab. Mbak Zainab sudah berapa tahun? Ya sudah lama Bunda, sudah lama. Terus mau sampai masih ada yang mau apa? Diberesin, masih ada yang mau dicari. Yang mau dicari apa? Rumah satu. Setelah dapat rumah, setelah dapat sawah, usaha mobil. Setelah dapat mobil, tabungan. Setelah punya tabungan, haji. Setelah haji,
Halo, halo. Mulai detik ini, niatkan lek ndonga ojo kaya pokoke kula pengen tuku sawah, kula pengen tuku omah, kula pengen haji, kula pengen mobil, kula pengen apa-apa Gusti. Apa yang maksud tidak ada habis. Doa, ya Allah cukupkan, mampukan saya dalam kondisi sehat walafiat. Tapi untuk duwe angen-angen ini cukup ketika Allah mencukupkan dengan mundur harus jadi purna TKI yang bisa berkembang di Indonesia. Sehingga hasil dari panjenengan di sini berjuang bisa dikembangkan. Dulu sudah pulang belum? Balik lagi di sini. Ya, ibu saya doakan. Saya doakan tatkala panjenengan membuka seluas-luasnya hati dan pikiran, Allah cukupkan dan mampukan sehingga semua yang ada di prasangka kita adalah baik. Di sini sudah cukup, modal sudah cukup, dibawa ke Indonesia, dikembangkan sehingga rezeki dikembangkan juga di Indonesia oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Pesan saya itu jangan betah-betah di sini. Segera pulang. Insya Allah. Ya, saya doakan ibu supaya cepat dicukupkan oleh Allah, pulang berkumpul dengan keluarga. Ibu-ibu solihah yang saya hormati, saya banggakan. Saya berharap ini tinggal 5 menit lagi waktu saya ini lalu sebagai ibu, saya pengen jenengan bahagia yang di rumah bahagia. Nanti khususnya yang di Lampung, khususnya yang di Lampung, saat pulang kita bisa bercengkrama lagi, kita bisa bertemu lagi, sehingga melalui kebijakan yang akan kami ambil ini benar-benar kebijakan yang bisa pro dengan purna TKI. Ibu, hadirkan semua keluarga di majelis ini. Jenengan saat ini ingat dengan siapa, hadirkan. Makanya saya mengajak jenengan untuk duduk dalam kondisi yang benar-benar rileks. Karena semua prasangka kita di sini diaminkan oleh malaikat. Semua prasangka kita atau doa-doa kita yang ada di sini semua insya Allah dijawab oleh Allah. Oke. Ibu semua pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Pertama, ikhlaskan. Ikhlaskan takdir Allah yang diberikan kepada kita. Ucapkan, ya Allah, saya ikhlas atas takdir yang Engkau berikan. Tarik nafas lagi. Hadirkan putra putri kita di majelis ini. Panggil roh mereka. Sebut putra putri yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Bayangkan mereka ketawa, bahagia. Peluk mereka ibu, usap kepalanya, bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Terus peran putra putri kita. Nah, ibu di sini lagi berjuang untuk kebahagiaan kalian. Ibu titipkan kalian. Ibu yakin Allah akan menjagamu di mana kamu berada. Ibu yakin kalian akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Terus hadirkan mereka. Selanjutnya
hadirkan orang tua dalam pelukan hangat panjenengan, luruskan ya ibu, bapak, demi kebahagiaan panjenengan. Saya ikhlas menerima takdir Allah. Saya yakin karena ridho panjenengan kita akan segera ditemukan kembali, disatukan. Ibu bapak bahagia. Selanjutnya, hadirkan suami panjenengan yang masih hidup. Saya ridho atas takdir Allah. Saya yakin Allah akan menjaga panjenengan. Saya yakin ayah menjadi orang yang amanah, diberikan hati yang mulus, gak neko-neko, setia. Kita akan segera bersama, saya. Semoga Allah akan memberikan kesabaran kepada kita semua. Tarik nafas saja. Doa panjenengan dijauhkan oleh Allah melalui Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, orang baik itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Luruskan niat, bersihkan hati, positifkan pikiran, supaya ke depan mulai detik ini selalu ditemukan dengan semua kebaikan-kebaikan. Saya Rida Rotul Alia, terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan syukur dan Gusti Allah bisa ditemukan kepada panjenengan. Nanti kami sudah diskusi banyak dengan Mbak Dia. Mudah-mudahan kesempatan nanti kita diberikan oleh Allah lagi bertemu. Sebenarnya kami prepare saat ke Hong Kong, nanti bisa ketemu dengan kawan-kawan PNI semua dalam bentuk mungkin pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bulan Rajab. Kita